Halo, perkenalkan namaku Iksan dari Matematika Angkatan 21. Di sini aku akan menjelaskan ketiga topik pada kalkulus 1, yaitu garis singgung, laju perubahan, dan turunan fungsi. Kita langsung masuk saja ya soalnya. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan x ditambah akar x. Kita diminta untuk mencari formula gradien garis singgung f di x sama dengan x0. Nah, jadi pertama kita misalkan n adalah gradien garis singgung fx di x sama dengan x0. Nah, di sini aku menggunakan definisi gradien garis singgung. Jadi m-nya itu adalah limit dari limit h menuju 0 dari fx0 plus h dikurang fx0 per h. Nah, ya kita tinggal masukin aja. Jadi kita peroleh x0 plus h ditambah akar x0 plus h dikurang buka kurung x0 ditambah akar x0 per h. Nah, di sini x0-nya kita bisa coret ini. Nah, tinggal tersisa ini. Ya, tinggal sisanya itu. Terus, nah, di sini kita bisa manipulasi aljabar. Jadi kita punya limit h menuju 0, h per h ditambah akar x0 plus h dikurang akar x0 per h. Nah, di sini kita gunakan sifat limit. Di sini, nah di sebelah kanan ini udah ada sifatnya. Jadi, misalnya kita punya limit x menuju a. Dari fx ditambah gx itu sama dengan limit x menuju a fx ditambah limit x menuju a dari gx. Nah, maka itu kita peroleh yang ini, yang selanjutnya limit h menuju 0 ya itu. Terus yang sebelah kanan ini kita kalikan sekawan. Karena kita tidak bisa langsung substitusikan karena menyebutnya 0 ya. Jadi kita untuk mencari limitnya kita kalikan sekawan. Nah, yang pertama nih yang limit h menuju 0 h per h itu hasilnya 1. Kita langsung saja kita 1. Nah, lalu yang ini yang kedua jadi karena kita kalikan sekawan kita punya x0 ditambah h dikurang x0 per h dikali akar x0 plus h ditambah akar x0. Nah, di sini x0 nya kita bisa coret x0 sama x0 ini. Terus kita bisa coret h nya juga. Nah, jadi di sini kita bisa langsung substitusikan h0 ke yang limit kedua. Jadi kita peroleh 1 ditambah 1 per akar x0 ditambah 0 ditambah akar x0. Jadinya ini 1 ditambah 1 per 2 akar x0. Nah, jadi gradien garis singgungnya pada kurva fx sama dengan x ditambah akar x di x sama dengan 0 adalah m sama dengan 1 ditambah 1 per 2 x0. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari gradien garis singgung pada kurva fx di x sama dengan 1. Nah, tadi kan kita udah nyari nih gradien garis singgung di x sama dengan x0 itu m sama dengan 1 ditambah 1 per 2 akar x0. Nah, jadi kita tinggal substitusi aja x0 sama dengan 1 ke persamaan yang tadi, persamaan m itu. Nah, jadi diperoleh m sama dengan 1 ditambah 1 per 2 akar 1. Nah, hasilnya nanti jadinya 3 per 2. Nah, jadi gradien garis singgungnya yaitu gradien garis singgung pada kurva fx di x sama dengan 1 adalah 3 per 2. Oh ya, tambahan, kalau misalnya kita disuruh mencari persamaan garis singgung
di X sama dengan 1, kita dapat menggunakan ini Y dikurang ya X0 sama dengan M X dikurang X0. Nah tadi kita punya X0 nya itu 1. Terus kalau kita substitusi ke fungsinya itu nanti 1 kan fungsinya nih fx sama dengan x plus fx. Jadi nanti kita substitusi x itu 1 jadinya 2. Jadi kita tulis saja y dikurang 2 sama dengan kita punya m nya nih tadi kita dapat 3/2 dikali x dikurang 1. Nah nanti persamaan garisnya menjadi 3 min 2 sama dengan 3/2 x dikurang 3/2. Nah nanti jadi y sama dengan 3/2 x ini berapa ya, setengah ya, ditambah setengah ya. Nah jadi ini persamaan garis singgung pada fx di x sama dengan 1, persamaan garis singgung. Oke, selanjutnya kita punya soal ada sebuah benda yang dijatuhkan dari release from rest, itu artinya dijatuhkan dalam keadaan diam. Berarti kecepatan awalnya itu 0 di atas sebuah bangunan ya, dengan ketinggian 1250 kaki di atas jalan street level gitu. Nah jadi kita di soalnya udah dikasih nih fungsi ketinggian objeknya itu, yaitu ini S sama dengan Ft sama dengan 1250 dikurang 16 T kuadrat. Nah itu jadi ketinggian itu dalam ketinggian itu adalah fungsi dalam T. Nah sekarang yang A nih, kita disuruh periksa apakah bendanya itu masih jatuh pada saat T sama dengan 5 second. Nah jadi kita tinggal tinggal masukin aja nih ke fungsi dalam T nya. Jadi F5 sama dengan 1250 dikurang 16 5 kuadrat. Nah hasilnya 850. Berarti benda tersebut masih berada di ketinggian 850 kaki di atas above street level, nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Nah itu bendanya masih terjatuh tuh ya. Selanjutnya untuk yang B, jadi yang B ini kita disuruh untuk mencari kecepatan rata-rata benda tersebut pada interval T sama dengan 5 sampai T sama dengan 6 second. Nah di sini perhatikan kalau kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi dibagi perubahan waktu. Nah, perubahan posisinya itu adalah Ft0 plus H dikurang Ft0. Nah, perubahan waktunya adalah H. H-nya itu kita bisa nyari nih. Tadi interval dari 5 sampai 6. Jadi, misalkan aja T0-nya itu 5, T1-nya itu 6. Nah, berarti perubahan waktunya adalah T1 dikurang T0. Jadi 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, ya, di sini nanti kita dapat F6 dikurang F5 per 1. Nah, ini jadi F6 itu adalah ini ya, 1250 ini. Yang ini F6, yang satunya itu F5. Nah, yang 1250 ini kita bisa jadi coret. Nah, nanti hasilnya dapatnya minus 176. Ini minus 176. Berarti kecepatan rata-ratanya ya pada interval 5 sampai 6 detik. Kecepatan rata-rata bendanya ya. Jadi kecepatan rata-rata benda pada interval T sama dengan 5 sampai T sama dengan 6 second adalah minus 176 kaki per second, atau ya feet per second lah. Oke, lanjut. Yang C, kita
disuruh untuk mencari kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 5 detik. Nah, perhatikan bahwa kecepatan sesaat itu adalah limit H menuju 0 dari kecepatan rata-ratanya. Nah, jadi kita peroleh gini, yang ini. Jadi kecepatan sesatnya adalah limit H menuju 0 Ft0 plus H dikurang Ft0 per H. Nah, kita kan tahu nih T0 itu, nah tadi T0 nya 5 ya, nih T0 nya 5 di mana ya? Nih T0 nya mau 5. Oke, udah kita masukin aja T0 nya. Nah, lalu kita peroleh nih, nah ini masukin 250 dikurang 16, 5 plus H kuadrat dikurang 1250 dikurang 16, 5 kuadrat per H. Nah, jadi kita peroleh yang ini, selanjutnya ini. Nah, kita lanjut aja ya langsung. Ini nanti hasilnya dapatnya 400 dikurang 400 dikurang 160 H dikurang 16 H kuadrat. Nah, ini 400 kita bisa atur ya. Terus H-nya ini kita bisa keluarkan, kita faktorkan H. Jadi kita punya H, limit H menuju 0, H buka kurung minus 160 dikurang 16 H per H. Nah, jadi nanti kita langsung substitusi aja, minus 160 kurang 16 dikali 0. Jadi kita dapatnya minus 160. Nah, jadi kecepatan sesaat benda pada T sama dengan 5 second adalah minus 160 kaki per detik atau feet per second. Oke, selanjutnya ada soal di sini. Kita diminta untuk menunjukkan apakah fungsi ini, fungsi fx ini itu kontinu di x sama dengan 1. Lalu kita diminta juga apakah f ini terdiferensialkan di x sama dengan 1. Nah, jika iya, cari nilai dari turunan di x sama dengan 1 itu. Nah, lalu kita juga disuruh untuk menggambar grafik fx ini. Oke, yang pertama nih, kita cek dulu apakah fx itu kontinu di x sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita cek apakah limit kirinya itu sama dengan limit kanannya. Nih, perhatikan limit yang dari kiri ya, limit x menuju 1 dari kiri itu nih, dari fungsinya. Kalau dari kiri kita ambilnya yang ini ya, yang x kurang dengan yang kondisi x kurang dari sama dengan 1, karena dia 1 kurang itu kan berarti menuju 1 tapi ya nilainya tuh mungkin ya 0,999 dan nggak tahu ya, yang penting dia tidak menyentuh 1. Nah, itu dari kiri kita ambilnya x kuadrat ditambah x plus 1. Jadi limit kirinya kita peroleh, kita langsung ini aja substitusi, nanti dapatnya 3. Oke, lanjutnya untuk yang limit kanannya. Ini limit kanannya berarti kita ambil yang satunya ya, limit dari limit x menuju 1 dari kanan dari 3x. Nah, jadi nanti kita dapatnya 3 juga. 3. Kita substitusi. Nah, terus karena kedua limitnya sama, maka limit x menuju 1 dari fx itu sama dengan 3. Berarti limitnya ada. Ini baru ada ya, belum kontinu. Nah, baru cek apakah limitnya ini, limit menuju 1-nya itu sama dengan fungsi f1-nya. Nah, perhatikan f1-nya itu, lihat dari fungsinya yang ada sama dengan di mana di x sama di x kurang dari sama dengan 1 kan, berarti kita ambil yang x kuadrat ditambah x plus 1. Dan kita langsung substitusi aja x sama dengan 1 ke yang tadi, kita dapat 1 kuadrat ditambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3.
Nah, terus karena limitnya itu, limit yang ini sama dengan ini, yaitu 3, maka fx continue di x sama dengan 1. Nah, jadi fx itu continue di x sama dengan 1. Oke, selanjutnya soalnya kan ini, apakah f itu terdiferensialkan di x sama dengan 1. Nah, jadi pertama-tama itu kita cek apakah turunan kirinya sama dengan turunan kanannya di x sama dengan 1. Nah, perhatikan ya, ini turunan kirinya nih, yang f aksen ya, ini itu turunan kirinya. Berarti kita pakai limit ya, limit x ini definisi turunan, pakai limit ya, definisi turunan. Jadi limit x menuju 1 dari kiri yang ini, karena dari kiri kita ambil fx ini dari kiri juga ya, berarti fx itu x kuadrat ditambah x ditambah 1 baru dikurang f1 ya, f1 nya tinggal masukin aja, terus per x min 1. Nah, ini satunya kita bisa coret. Nah, terus kita dapat nih x kuadrat ditambah x min 2 per x min 1. Nah, x kuadrat plus x min 2 kan bisa difaktorin, jadinya x min 1 dikali x plus 2 per x min 1. Nah, nanti ini bisa kita coret, langsung kita substitusi 1, x nya itu 1 ya, jadi kita dapat 1 ini ditambah 2, nanti hasilnya 3. Oke, sekarang untuk yang turunan kanannya, sama, tapi kita ambil x 1 dari kanan, jadi kita dapat limit x 1 dari kanan. Nah, kalau 1 dari kanan itu berarti fx itu kan 3x. Nah, jadi kita dapatnya 3x dikurang 3 dikali 1 per x min 1. Nah, ini 3 nya kita bisa ya, ini 3x min 3 kan bisa difaktorin jadi 3 dikali x min 1 per x min 1. Kita bisa coret, dan hasilnya 3. Nah, karena turunan kirinya itu sama dengan turunan kanannya, maka fx itu terdiferensialkan di x sama dengan 1. Nah, sehingga turunan di x sama dengan 1 itu adalah 3. Ya, 3 ya. Oh ya, ini mungkin nggak ditanya di soal ya, tapi kita pengen tahu nih, turunan fungsinya itu apa sih? Jadi f aksen x itu apa? Nah, ini sama aja, ini juga fungsinya piecewise. Jadi kita turunkan aja dari yang ini, interval x kurang dari sama dengan 1, kita turunkan aja itu nanti hasilnya kan turunan dari x kuadrat plus x plus 1 kan nanti jadinya 2x ditambah 1. Terus yang 3x kita turunkan jadinya 3 ya, 3. Nah, terus ini untuk batasannya, karena kita udah tahu kalau fx itu terdiferensialkan di x sama dengan 1, berarti kita bisa kita sama boleh aja kita tulis batasnya, syaratnya sama aja seperti di atas, x sama dengan 1, terus yang satunya x lebih besar dari 3, lebih besar dari 1. Ya, itu. Maaf. Ya, udah ini ya. Tapi kalau misalkan kalau fx itu tidak terdiferensialkan di x sama dengan 1, ini kita tidak boleh menuliskan sama dengan di bawah ini. Ini kalau misalnya ini hilang, misalnya dia tidak terdiferensialkan di x sama dengan 1, maka kita tidak boleh menuliskan sama dengan. Nah, tapi karena dia terdiferensialkan, jadi kita boleh menuliskan sama dengan di sini, sama seperti yang di atas.
Oke, terakhir ya untuk gambar grafiknya, ini sebenarnya aku agak malas untuk ini ya jelaskan bagaimana mendapatkan gambar ini. Tapi kita gunakan ini aja ya, gunakan aplikasi. Jadi yang pertama kan kita punya batas tuh, X kurang dari sebenarnya 1. Nah berarti gambarnya itu yang X kuadrat plus X plus 1 itu adalah garis yang hijau nih, yang hijau. Nah terus untuk batasan X lebih besar dari 1 itu yang merah, yaitu 3X. Mungkin ya kelihatannya ini seperti ya parabola ya, tapi ini bukan parabola. Kalau kita perbesar gambarnya, itu sudah nggak kelihatan lagi seperti parabola. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apapun. Terima kasih.